The Voice of OPM atau Podcast OPM edisi 10 Mei 2022. Malam ini bersama kami dari organisasi Papua Merdeka, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang sangat penting dan krusial bagi seluruh rakyat Papua yang tercinta, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Kali ini kami kembali hadir dengan satu topik bahwa reaksi pemerintah Indonesia sangat reaktif, dalam kurung bahwa tuntutan demokratis yang disampaikan oleh rakyat Papua bersama petisi rakyat Papua yang di dalamnya ada berbagai organisasi perjuangan, organisasi masyarakat Papua, perempuan, adat, gereja, dan juga kaum intelektual dan generasi muda serta seluruh komponen yang tergabung dalam PRP, sekitar 100 lebih organisasi yang dimana menyampaikan aspirasinya sangat luar biasa demokratik dan damai kepada pemerintah kolonial Indonesia, tetapi reaksi rakyat Papua itu ditanggapi sangat reaktif, yang dimana kami katakan bahwa aksi damai rakyat Papua dijawab dengan brutality, pemukulan, penembakan, dan intimidasi serta teror yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Indonesia terhadap rakyat Papua di Jayapura dan juga di beberapa titik di wilayah Jayapura dan juga di mahasiswa Papua yang ada di Makassar yang dihadang oleh Ormas Makassar, kelompok intelijen Indonesia yang tergabung dalam Ormas yang dimana menghadang aksi rakyat Papua. Dalam hal ini kami dari organisasi Induk Perjuangan Bangsa Papua yang telah eksis dengan eksistensinya selama 60 tahun untuk berjuang bagi penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua secara demokratik, secara militer dan juga politik serta diplomasi. Kami ingin menanggapi dan memberikan apresiasi dan juga encouragement kepada rakyat Papua. Baik, dalam hal ini kami ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh rakyat Papua, mahasiswa dan pemuda Papua yang sangat konsisten bisa menyampaikan aspirasi rakyat Papua secara damai kepada pemerintah kolonial Indonesia dan juga komperadornya yang ada di Papua. Di mana kami ingin menyampaikan dengan penuh kesadaran bahwa rakyat Papua saat ini sekarang ada pada satu zona yang dimana kami katakan bahwa itu zona merah. Zona merah di dalam lingkaran di mana kesadaran rakyat Papua sudah mengerti bahwa Indonesia adalah bangsa kolonial yang sedang menjajah rakyat Papua. Dan proses kolonisasi Indonesia terhadap bangsa Papua yang dimana dimulai dari pertama dalam proses New York Agreement di mana tidak melibatkan orang Papua, dan proses New York Agreement itu bisa melahirkan sebuah kontrak karya Freeport pada 7 April 1967 yang juga tidak melibatkan orang Papua, dan dalam kesepakatan New York Agreement itu melahirkan sebuah produk hukum yang dimana memberikan legitimasi kepada proses pelaksanaan PPRA 69 yang tidak demokratis. Dan kelanjutan daripada proses PPRA 69 yang tidak demokratis itu melahirkan produk hukum kolonial yang kami lihat dan sedang menderita di dalam otonomi khusus ini, yang dimana dalam otonomi khusus kami katakan sedang menderita karena orang Papua banyak dibunuh dalam otonomi khusus. Oleh sebab itu tidak ada satu rantai atau tidak ada satu jaminan hukum untuk Indonesia untuk tetap menjajah rakyat Papua di Papua Barat.
yang menjadi jaminan hukum yang ilegal di atas tanah Papua adalah otonomi khusus. Berdasarkan otonomi khusus itu, pemerintah kolonial mencoba menekan rakyat Papua untuk harus diberikan pemekaran, proses pemetakan antara wilayah-wilayah di Papua, suku-suku di Papua, untuk bagaimana kolonial bisa mengontrol rakyat Papua dengan seenaknya, dan rakyat Papua dibunuh dengan berbagai macam cara untuk melupakan komitmen dasarnya untuk merdeka dan berdaulat. Kami kembali menegaskan bahwa tingkat kesadaran rakyat Papua saat ini sudah sangat solid. Luar biasa rakyat Papua sudah menyadari dan mengerti bahwa posisi pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kolonisasinya di Papua itu hanya lewat undang-undang otonomi khusus, yang OPM katakan bahwa itu produk hukum kolonial. Produk hukum kolonial adalah rantai di mana Jakarta sedang mengikat dan mencekik leher bangsa Papua dan seluruh rakyat Papua. Dan proses lahirnya otonomi khusus di tanah Papua itu sebuah proses yang bisa kami katakan ilegal. Ilegal dalam hukum internasional, ilegal dalam hukum adat orang Papua, ilegal dalam hukum Tuhan, ilegal juga dalam hukum kolonial Indonesia. Karena belum pernah rakyat Papua decide dengan penuh kesadaran orang Papua untuk membuat sebuah outcome atau draft di mana rakyat Papua secara demokrasi melahirkan aspirasi untuk membentuk undang-undang otonomi khusus. Undang-undang otonomi khusus didraft oleh kolonial yang dimanfaatkan, yang memakai segelintir orang Papua, dari akademisi bahkan juga dari intelektual, untuk mendesain undang-undang itu untuk menjajah orang Papua. Dan saat ini tingkat kesadaran orang Papua dari segala organisasi rakyat, organisasi politik, gereja, mahasiswa, adat, bahkan semua elemen-elemen gerakan sudah menyadari bahwa produk hukum kolonial otonomi khusus ini harus dicabut, karena itu merupakan kartu as, itu merupakan jokernya, itu merupakan rantai di mana kolonial menjajah rakyat Papua secara ekonomi, secara politik, sosial, dan budaya. Untuk itu kami mengatakan, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh rakyat Papua bahwa ketika otonomi khusus ini dicabut, otomatis pemekaran juga akan ikut tercabut, karena pemekaran lahir di dalam undang-undang otonomi khusus. Maka itu kami saat ini ditangkap, ada beberapa juru bicara petisi rakyat Papua, Tuan Jeffrey Wenda, dan juga juru bicara KNPB Tuan One Suhuniap, dan ada beberapa kawan-kawan termasuk satu nyonya yang juga ditangkap di Papua. Itu merupakan kekuatan rakyat. Mereka ditangkap di dalam yang mereka sebagai jaminan kami. Karena mereka ada di dalam, maka kami akan tetap kuat. Karena ada orang Papua ditahan di dalam jeruji besi kolonial NKRI, itu akan menjadi jaminan bagi semua diplomat-diplomat di internasional akan berbicara bahwa kolonial sedang menangkap kami. Kolonial sedang menangkap pemimpin-pemimpin kami di Papua. Kolonial sedang menangkap pemimpin-pemimpin gerakan mahasiswa, gerakan rakyat, gerakan kaum intelektual yang sedang dijajah, yang sedang ditangkap, dan kami sedang dibunuh. Dan itu bukti ada penjajahan di atas tanah Papua. Kalau ada orang ditangkap, kalau ada pemimpin-pemimpin ditangkap, itu adalah bukti ada penjajahan di atas tanah Papua. Untuk itu, dengan penuh kesadaran bagaimana rakyat bisa bersama-sama untuk menolak otonomi khusus adalah tingkatan titik klimaks, titik yang sangat solid, titik di mana kita ada dalam sebuah arena, sebuah areal titik merah bahwa Indonesia sudah sangat takut. Indonesia harus memberikan reaksi dengan militeristik, karena Indonesia tahu bahwa tidak ada benteng pertahanan mereka untuk mengkolonisasi rakyat Papua. Benteng pertahanan terakhir NKRI di atas tanah Papua, rantai terakhir adalah otonomi khusus. Karena rakyat Papua sudah sadar bahwa otonomi khusus adalah rantai di mana orang Papua sedang dijajah, maka itu aksi damai,
aksi yang disampaikan oleh gereja-gereja rakyat Papua, semua komponen yang disampaikan harus ada reaksi yang sangat brutal oleh pemerintah kolonial Indonesia karena mereka tahu bahwa itu adalah nafas terakhir mereka. Rakyat harus menyadari dan seluruh komponen perjuangan bangsa Papua yang ada di dalam negeri bahkan di luar negeri harus menyadari bahwa kami sudah mengerti bahwa ini adalah titik di mana NKRI akan melepaskan tanah Papua. Ketika kami cabut otonomi khusus, Pemekaran juga akan ikut tercabut, dan di saat itu pula NKRI akan angkat tangan dan angkat kaki dari bumi Papua. Untuk itu kami memberikan apresiasi dan juga memberikan encouragement yang luar biasa kepada seluruh rakyat Papua, khususnya kepada petisi rakyat Papua dan seluruh komponen perjuangan bangsa Papua, di mana kami sudah menyadari bahwa otonomi khusus harus ditolak. Dengan segala macam cara harus ditolak. Untuk penolakan otonomi khusus ini bukan merupakan tanggung jawab dari petisi rakyat Papua saja, bukan merupakan tanggung jawab dari KNPB saja, bukan merupakan tanggung jawab daripada OPM TPNPB saja, bukan merupakan tanggung jawab daripada Dewan Gereja Papua dan juga organisasi-organisasi lain. Tetapi untuk menolak otonomi khusus adalah tanggung jawab dari seluruh rakyat Papua Barat. Tanggung jawab dari seluruh komponen rakyat Papua Barat, bahkan seluruh masyarakat internasional yang mengerti tentang perjuangan demokrasi, perjuangan keadilan, perjuangan perdamaian, perjuangan untuk menentukan hak asasi rakyat Papua yang sedang mendukung perjuangan kami, semua menyadari bahwa ini adalah beban dan tanggung jawab kita bersama untuk menolak otonomi khusus. Otonomi khusus dan pemekaran harus ditolak, tidak dengan mentolerir, tidak dengan opsi-opsi lain untuk melakukan amandemen undang-undangnya dan juga merevisi butir-butir daripada otonomi khusus, tidak. Tetapi rakyat Papua bersama organisasi Papua Merdeka, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, PRP, dan juga organisasi-organisasi rakyat yang lainnya, kami harus menolak otonomi khusus dan pemekaran karena itu merupakan rantai kolonial, produk hukum kolonial yang terakhir di atas tanah Papua. Ketika kami cabut otonomi khusus, kami tahu bahwa NKRI secara resmi akan angkat kaki dari bumi Papua. Terima kasih. Bersama kami Ketua Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Jeffrey Bomanak. One people, one soul.